pekan olahraga nasional bawa daerah tuh Itu luar biasa. biasanya bonus gubernurnya gede bang ya. Alhamdulillah lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kips? Balik lagi ke sesi Kips Talk yang kedua nih. Hari ini gua mendatangi satu profesi sama saya, seorang pelatih kiper yang senior pengalamannya, senior prestasinya, sampai senior umur ya bang. Senior umur. Di samping saya bersama Coach Ade Lesmana. Ya. Apa kabar bang? Kabar baik, sangat baik. Sebelum kita mulai kita pakai ini dulu bang. Boleh. Mengikuti protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Oke, teman-teman Sobat Kips, hari ini gue syuting sama Bang Ade Lesmana. Kegiatan apa bang selama pandemi kayak gini bang? Selama pandemi ini kegiatan sebenarnya lebih banyak di rumah ya. Tapi kalau ada kesibukan kecil, tapi nggak terlalu banyak. Jadi tapi hikmahnya juga jadi lebih banyak kegiatan melihat video-video pertandingan sebelumnya, edit-edit video pertandingan sebelumnya. Itu nanti mungkin bisa dipakai lah di lain kesempatan. Oke, jadi karena emang grupnya Bang Ales masih ada satu seri lagi ya bang ya? Masih ada 2 pertandingan, 4 harusnya. Kalau saya sih udah selesai bang. Grup A sudah selesai ya. Ya udah selesai semua aja. Oke bang, saya di sesi Kips Talk ini mau menanya-nanya sedikit tentang Bang Ales. Terus nanti ada juga ada video reaction gitu bang. Jadi boleh. Saya minta waktunya sedikit ya Siap, bang ya, sebentar siap, ya. siap. Pertanyaan pertama nih, menurut pandangan Bang Ales nih sebagai seorang pelatih kiper, Bang melatih dari tahun 2013 ya Bang ya? 2013. 2013. Nah, saya waktu itu masih baru lulus SMA tuh Bang, 2013. 2013 itu yang saya tahu itu kalau langganan timnas itu kan Bang Ade, Bang Desul, Bang Yao, Bang Abu Bakar lah ya paling gitu. Nah, dari 2013 sampai 2020 itu saya ngeliatnya banyak perubahan kiper. Iya. Entah apa menurut Bang pandangan Bang Ales kenapa selalu berubah-ubah? Sedangkan kalau dulu tuh kalau 4 ya udah itu aja mau kiper dari mana aja. Menurut pandangan Bang Ales gimana Bang? Kalau di zaman saya, Yos Adi, Dede Sulaiman dan Abu dan juga beberapa penjaga-penjaga gawang lainnya itu di satu sisi pada saat keberadaan kita di tim nasional karena cuma kita aja yang bermain. Mungkin dari segi kualitas juga ya karena emang nggak begitu menonjol ya. Tapi kalau dibandingkan dengan posisi penjaga gawang yang sekarang ini bisa jumlahnya juga lumayan banyak. Jadi banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Nah, dan mungkin juga di samping itu dari segi biasanya kenapa selalu ada pergantian performan penjaga gawang itu yang kadang naik turun. Ya, karena tugas seorang pelatih penjaga gawang itu kan apalagi kalau kita berbicara di tim nasional selalu melihat level penampilan mereka pada saat bertanding di klub. Apakah mereka perform ataukah tidak. Tapi yang suka jadi masalah itu adalah tidak stabilnya cara bermain seorang penjaga gawang. Nah itu biasanya faktor apa tuh Bang kalau boleh tahu? Biasanya juga karena latihan, faktor latihan, terus juga kondisi fisik. Bisa karena cedera, bisa juga dia karena mental bermain. Sebenarnya sih banyak faktor ya. Tapi yang lebih dominan sebenarnya itu adalah di penampilan pada saat dia bermain di klub. Di klubnya ya. Pada saat di liga. Berdasarkan dari dia cara bermain. Mungkin kalau dulu sistem liganya juga nggak panjang kali ya Bang ya. Jadi salah satunya itu. Kalau sekarang panjang jadi kelihatan banget kali ya kalau misalnya main jangka panjang dia konsistensinya nggak bagus atau gimana. Salah satunya itu bisa juga jadi karena kalau liga kan lebih di zaman kita bermain lebih terpusat ada di Jakarta dan Bandung klubnya. Jadi belum merata ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Timur juga belum terlalu kelihatan. Tapi udah era kesininya itu hampir rata. Di Kalimantan ada, Sulawesi ada, Papua, jadi penjaga gawang juga mulai banyak. Nah berkaitan dengan konsistensi seorang penjaga gawang nih Bang, sebagai sudut pandang Abang sebagai pelatih kiper, untuk teman-teman juga Sobat Kips yang di rumah sana yang lagi merambah jadi pelatih kiper, yang dibutuhin pelatih kiper itu apa sih Bang untuk membentuk seorang penjaga gawang gitu? Kalau menurut tipsnya Bang Ales gitu?
ada beberapa faktor juga sebenarnya ya. Yang pertama dari segi psikologi dan non psikologi. Ya, kalau dari non psikologinya, seorang pelatih penjaga gawang mutlak harus menguasai bentuk-bentuk teknik, teknik dasar terutama. Terus juga menguasai taktikal bermain, strategi bermain, dan juga harus salah satunya yang paling penting adalah kondisi fisik ya, poin paling penting itu ada di situ. Karena mempengaruhi jalan pertandingan itu ya Bang ya? Mempengaruhi situasi latihan. Ya, kalau saya pribadi ya, kalau prinsip saya, kalau pada saat latihan, karena saya memposisikan saya sebagai pelatih yang mempunyai kualitas bisa mencetak gol yang baik. Ya, karena kan kalau kita latihan kan menggambarkan di situasi bermain kan, harus mempunyai kaki kanan yang bagus, kaki kiri yang bagus, distribusi bola yang bagus, kemampuan insting kita yang bikin gol juga yang mungkin harus bisa paling nggak mendekati lah, karena nanti akan bisa jadi apa namanya, akan jadi gambaran untuk seorang penjaga gawang. Oh, kalau ketemu situasi seperti ini, penjaga gawang harus ngapain. Tapi kalau menurut abang nih, pelatih kiper itu harus dari pemain nggak sih Bang? Ini banyak juga yang nanya ke saya, Bang boleh nggak sih kalau saya jadi pelatih kiper atau pelatih kepala gitu, harus berdasarkan saya jadi seorang pemain Liga Pro atau pemain timnas gitu? Idealnya emang seorang pelatih penjaga gawang emang basic awalnya harus pernah menjadi pemain ya, karena dia tahu situasi pada saat dia bermain, dia akan terapkan di kepelatihan, dia akan punya gambaran. Walaupun nggak jadi patokan juga, dia harus jadi mantan pelatih pemain timnas, pemain klub pro, pemain amatir. Paling nggak dia pernah direkomendasikan, pernah merasakan, jadi ya itu yang paling penting sebenarnya. Nah sekarang kalau menurut Bang Ales nih, kalau dari sisi kipernya nih, kan ada dua faktor nih, entah pelatih kipernya bagus atau emang kipernya udah bagus. Nah sekarang kalau kipernya itu sendiri Bang, yang dibutuhkan untuk kita sebagai pelatih Liga Pro atau pelatih timnas, yang kita butuhkan tuh kiper yang seperti apa sih biar dia bisa ke sana gitu. Mungkin sobat-sobat kips di rumah, wah gue latihan apa ya yang bisa dilirik sama klub Liga Pro atau bisa sampai ke timnas gitu Bang. Standar seorang penjaga gawang yang baik sebenarnya adalah dia sangat potensial di segi postur terutama ya, walaupun nggak jadi jaminan juga sebenarnya, karena ada beberapa penjaga gawang secara postur juga tidak terlalu ideal. Tapi juga lumayan susah ditembus. Terus berikutnya dari segi teknik dasar dan teknik-teknik yang lainnya, dia harus sangat menguasai. Mental bermain yang walaupun standar ya, mental bermain itu harus sudah jadi patokan untuk seorang pemain. Karena repotnya seorang penjaga gawang tuh kalau tidak mempunyai mental bermain, walaupun dia mempunyai teknik dasar yang bagus, taktikal juga yang kuat, tapi kalau mental bermain juga tidak kuat ya runtuh juga ya kira-kira. Runtuh juga. Dan yang paling penting juga sebenarnya sih komunikasi ya, karena penjaga gawang sekarang itu banyak yang secara komunikasi nggak begitu bagus. Ya, padahal itu harus dibentuk. Karena dengan menguasai komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan membantu kurang lebih 30-50% kemampuan tim untuk bertahan. Ya, di satu sisi juga bisa untuk menyerang juga, seorang penjaga juga harus membantu. Komunikasi yang baik tuh apakah harus berteriak-teriak terus-terusan kah Bang? Atau hanya berbicara secara efektif kah? Ya. Kalau menurut Bang Ales gimana komunikasi yang baik itu? Komunikasi sebenarnya kalau yang enak itu, yang ideal memang lebih nggak harus teriak-teriak ya, tapi juga nggak terlalu pelan juga. Yang penting terdengar dan efektif, bahasanya jelas, yang bisa dimengerti oleh teman-temannya juga. Nah, kalau dari tipenya Bang Ales tadi yang Bang Ales sebut, pemain itu ada nggak sih karakter seorang penjaga gawang, ini kiper gue banget nih, kasarnya kayak gitu Bang? Atau Bang Ales ngeliat, wah ini punya calon masa depan bagus nih dengan dia seperti ini. Ada nggak Bang? Terus alasannya, kalau ada, alasannya kenapa? Nggak banyak sih ya. Kalau ditanya seperti itu nggak punya gambaran tuh. Mungkin lebih orang yang menilai kali ya, bahwa wah ini cocoknya mungkin ke Bang Ales banget, atau ini ke Bang Yao atau ke Bang Desul cara bermainnya. Tapi kalau kriteria saya sebenarnya kalau untuk menjadi seorang penjaga gawang ya harus lengkap sebenarnya,
dari teknik bertahan ataupun pada saat menyerang juga harus dikuasai semua. Karena dengan menguasai dua itu ya bisa dibilang kemampuan seorang penjaga gawang itu bisa dibilang komplit ya. Karena ada penjaga gawang yang sangat kuat pada saat diserang tapi lemah pada saat menyerang. Ada juga penjaga gawang yang sibuk distribusi bola tapi pada saat bertahan lemah juga. Emang idealnya harus lengkap. Kalau spesifik orangnya ada nggak Bang? Di Indonesia ya saat ini? Spesifik orangnya yang mendekati lah menurut Abang. kayaknya enggak. belum kelihatan. Belum. Paling punya cuma satu kemampuan, kuat diserang aja tapi nyerangnya jelek, atau Mungkin. kuatnya nyerang aja. Kalau untuk saat ini belum ada. Belum ada ya. Sobat Kips yang biar tahu, Bang Ales juga seorang kiper timnas juga, terus sekarang pelatih timnas nih, timnas putra ya Bang, futsal putra ya. Putra. Nah, selama Abang berkarir sebagai pemain dan pelatih, ada momen nggak yang paling Abang inget gitu? Di pemain juga, terus di pelatih juga tuh, yang momen buat Abang tuh ini, wah ini bahagia buat gua, atau ini sedih banget buat saya gitu. Ya kalau di pemain sebenarnya yang paling berkesan itu pada intinya sih memang berkesan ya. Iya. Mau di tim nasional ataupun di Liga Pro. Kalau yang berkesan ya jelas pada saat kita menjuarai liga tuh di 2008-2009 bersama Elektrik PLN, terus juga Itu Bang Koce ngelatih apa? Udah ngelatih ya? 2008 main, 2009 main. Kalau Wahyu Kocoy asisten di 2009. Udah mulai Wahyu Kocoy asisten 2009, asistennya Bang Andri dia. Kalau yang berkesan sebenarnya setiap pemain berkesan ya kalau juara. Tapi yang salah satu juga yang termasuk berkesan pas menjuarai PON PON di 2012 ya Bang? Iya, Tembilahan itu ya? di Tembilahan. PON pertama yang mempertandingkan cabang futsal. Bang Ales membela daerahnya ya, Sumatera Barat ya? Membela Sumatera Barat itu. Wah, itu emang sih kompetisi nasional, skala nasional, tapi itu ke daerahnya tinggi ya Bang. Dibanding daerahnya kuat. kalau Liga Pro kan money oriented ya Bang ya, lebih ke Ya. situ lah. Atau misalnya emang cuman juara hanya bawa klub, tapi kalau pekan olahraga nasional bawa daerah tuh Itu luar biasa. biasanya kalau bonus atmosfer, gubernurnya gede Bang ya? Alhamdulillah lumayan. Karena emang itu juga bergabung sama teman-teman yang secara teknik dan bakat itu luar biasa. Terus ditunjang sama kondisi fisik yang nggak semua tim bisa mempunyai kondisi fisik seperti itu. Karena waktu di PON itu tim yang mempunyai kondisi fisik yang bagus itu yang akan ada di puncak. Final lawan siapa ya Bang? Lawan DKI Jakarta. Oh, DKI. Padahal Bang Ales 2016 megang PON DKI. Oke Bang, terus oh ya kan pelatih timnas Kensuke itu sudah hadir di Indonesia. Yang saya tahu infonya seperti itu Bang. Nah terus Abang sebagai staf pelatih timnas sekarang udah ada kabar belum Bang? Kumpulnya kapan? Kalau info-info di media sosial yang saya tahu adalah katanya mau training center di Surabaya. Nah, saya mumpung ada orangnya langsung, saya mau tanya nih, Abang kumpulnya kapan? Atau ada federasi tuh udah tahu belum sih ada perencanaan kumpul kayak gitu atau gimana? Ya sebenarnya yang berita-berita yang tersebar di media sosial itu di beberapa akun memang benar adanya. Oh benar. Karena tim nasional futsal itu akan menjalankan training center untuk kejuaraan Piala Asia itu ada di Surabaya nanti. Dan itu lapangan juga sudah ada, hotelnya juga kayaknya sudah standby. Tapi kita dari segi kepelatihan belum mendapatkan info kapan kita akan bergabung untuk berangkat ke Surabaya. Karena ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk sampai kita berangkat ke Surabaya. Tapi pelatih kepala kita sudah tiba di Jakarta dan sudah melakukan meeting sama kita kemarin di staf kepelatihan. Tapi cuma untuk membahas persiapan-persiapan pada saat latihan kita harus ngapain di sana, berapa banyak kita latihan seminggu, terus intensitasnya segala yang harus kita bicarakan, terus protokoler kesehatannya juga kita bahas di sana. Tapi kalau untuk berbicara tanggal kapan pastinya kita harus ada di Surabaya memulai latihan belum tahu. Tapi kalau untuk pertandingannya itu AFC-nya Desember ya Bang rencananya? Insya Allah tanggal 3. Jadinya di mana Bang kalau boleh tuh? Di Kuwait. Di Kuwait. Insya Allah di Kuwait. Oke, terakhir nih Bang.
harapan Bang Ales nih untuk penjaga gawang yang sekarang udah di Liga Pro atau yang akan muncul di Liga Pro, harap apa supaya tetap selalu eksis Bang, karena yang saya tahu itu Abang tuh selalu konsisten dari segi main, makanya saya bilang Abang selalu ada di timnas. Kalau Abang masih main tuh kayaknya kiper-kiper muda tuh susah kalau geser Abang. Nah sekarang Abang juga masih eksis dari 2013 sampai 2020 ngelatih, meskipun 2019 ya Bang sempat jadi pelatih kepala ya. Iya, kok Pelatih kepala, terus balik lagi 2020 iya. jadi pelatih. Tapi setidaknya dari 2013 sampai 2020, Abang belum pernah absen di Liga Pro gitu. Menurut Abang, gimana sih? Kenapa Abang masih eksis dalam hal itu? Ya, sebenarnya sih kuncinya emang ada di kerja keras sebenarnya. Terus motivasi juga yang kita sebisa mungkin untuk nggak bisa turun. Karena yang paling susah itu adalah menjaga konsistensi kita, Betul. menjaga motivasi, menjaga gairah. Ya. Banyak penjaga-penjaga gawang yang pelatih penjaga gawang juga yang pada saat dia bermasalah dengan situasi tadi yang saya sebutkan, dia akan langsung turun. Ya, itu pun sebenarnya juga kejadian sama saya sebenarnya. Pernah Abang rasain juga itu ya? Ada situasi-situasi yang membuat secara mental pribadi ini akan langsung down. Tapi itu nggak boleh berlama-lama sebenarnya, karena dari awal saya serius untuk terjun di dunia futsal, di dunia pemain maupun di dunia kepelatihan, ya intinya cuma berharap bahwa gairah itu nggak akan pernah turun. Ya, karena udah kita menyatakan bahwa ini akan menjadi kehidupan kita nanti sampai kapanpun. Jadi kalau kita udah berpikiran seperti itu, ya kita akan berusaha untuk tetap ada di atas. Walaupun sekarang banyak teman-teman juga yang mulai fokus serius di dunia kepelatihan penjaga gawang, tapi dengan berbekal sharing yang baik, tetap berkomunikasi yang intens dengan teman-teman juga itu akan menjadi motivasi sebenarnya. Ya, itu. Oke, Sobat Kips. Jadi ini saya ngobrol sama Bang Ales, banyak juga nih yang saya dapat. Jadi Sobat Kips tuh paling penting pertama adalah mau dulu deh, kerja keras dulu. Jangan mikirin, nanti kalau gagal gimana. Atau misalnya Sobat Kips udah ngerasa nyerah, terus kata Bang Ales juga ada momen tiba-tiba lagi naik terus tiba-tiba turun, Sobat Kips akhirnya nyerah. Jadi Sobat Kips tetap terus berusaha. Buktinya ada orang kok yang kayak Bang Ales gini, dalam situasi kondisi apapun dia tetap selalu ada di top level menurut saya. Itu aja Bang, terima kasih Bang Ales. Semoga lancar di proses latihan timnas nanti. Timnasnya juga dapat hasil yang maksimal. Kita selalu dukung Bang, pasti. Terus oh iya Bang, ada oleh-oleh nih Bang. Dari Rai Sport Indonesia buat Bang Ales. Terima kasih. Boleh dibuka nggak Bang? Dari si titipan. Lumayan lah nih. Buat Rai. Iya, Rai Sport Indonesia. Terima kasih Rai. Oke, itu aja Sobat Kips. Apabila video ini bermanfaat untuk Sobat Kips, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Sobat Kips yang akan kita bahas nantinya. Terima kasih Sobat Kips, salam adil.